Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 5 Oktober 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Ternyata pergerakan XAU USD cenderung masih flat, ya, tidak ada kemana-mana. Walaupun berdasarkan berita kemarin, kita ada dua berita penting, yaitu dari segi ADP dan juga ISM Services PMI. Dari segi ADP sendiri, ternyata mengalami drop yang sangat signifikan, ya. Kalau dilihat di sini, dari segi ADP sendiri, data sebelumnya kan 180.000, diperkirakan turun menjadi 154.000. Ternyata yang keluar adalah sebesar 89.000. Itu sangat luar biasa jomplang jauhnya, ya. 180.000 ke 89.000 itu jauhnya sudah dua kali lipat, ya. Sudah dua kali lipat. Sedangkan dari segi services PMI di sini mengalami penurunan dari 54,5 turun ke 53,6. Datanya turun, tapi ini lebih tinggi lagi sedikit daripada ekspektasi. Diekspektasikan di angka 53,5. Ternyata yang keluar adalah 53,6. Ya, lagi dikit sih, ya. Sehingga benar aja kemarin ternyata sesuai yang sudah saya katakan, ADP di sini tidak bisa menjadi patokan untuk kedepannya. Yang dimana kemungkinan akan bergerak itu ketika pada saat ISM Services PMI. Tapi karena datanya yang keluar di sini ini mepet, ya, tidak memberikan terlalu banyak kejutan, sehingga pergerakan XAU USD kemarin itu cenderung flat sampai penutupan market New York kemarin. Nah, sekarang hari Kamis seperti biasa di malam hari kita akan ada yang namanya unemployment claim, dan di sini untuk jumlah tingkat pengangguran yang klaim dia menganggur adalah sebanyak, diperkirakan naik dari 204.000 menjadi 211.000. Jika nanti malam ini keluarnya hasilnya merah, misalnya keluar di angka 215.000, maka kemungkinan bisa saja, ya, bisa saja kita akan melihat pergerakan XAU USD lebih jelasnya kemana, ya, lebih jelasnya kemana arahnya. Atau mungkin saja ini, ya, kita kan sudah melihat dari hari Selasa, ya. Dari hari Selasa sampai sekarang di hari Kamis itu cenderung flat, tidak ada bergerak kemana-mana. Kisaran 18.15 sampai di 18.30, harga tidak bergerak kemana-mana. Jadi kemungkinan main eventnya adalah pada saat nanti di hari Jumat ada data NFP dan juga tingkat pengangguran bulanan. Yang dimana untuk tingkat NFP sendiri di sini saya bocorkan sedikit, mengalami penurunan sedikit, ya. Untuk tingkat pengangguran mengalami penurunan juga. Detailnya itu akan saya bahas besok, ya. Jadi untuk hari ini kita fokus aja tentang tingkat unemployment claim di sini. Ya, mungkin aja sih itu akan berpengaruh, ya. Dan untuk kalau kita lihat di sini berdasarkan candle daily, akhirnya apa ya, bisa dibilang dari tanggal 25 September sampai kemarin tanggal 4 Oktober candle itu akhirnya mengecil, ya. Secara logika price action, ketika candle itu mengecil, maka kecenderungannya adalah harga itu bisa muter dalam artian apa, retracement naik kemungkinan, ya. Kebiasaannya price action seperti itu. Contohnya itu adalah seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Ini candlenya dengan body besar, kemudian candle mengecil seperti doji, kemudian ada seperti hammer di sini, dan kemudian candle sehari setelahnya ada engulfing dan kemudian bergerak naik terus seperti itu, ya. Kebiasaannya sih seperti itu, ya. Kebiasaannya price action biasanya seperti itu. Yang dimana kalau kita lihat dari tanggal 25 September harga itu kan terus mengalami pembesaran, ya. Candle itu selalu mengalami pembesaran bodinya, semakin lama semakin besar, ya.
Di tanggal 28 September itu mengecil sedikit, kemudian di tanggal 29 September membesar lagi. Tanggal 2 Oktober kita melihat adanya Marubozu, dan di tanggal 3 Oktober kita akhirnya Marubozunya ini mengecil ya, walaupun masih ada ekor-ekor. Dan kemarin kita hampir ditutup dengan candle doji ya, walaupun di sini bodinya kecil ya, body kecil dengan ekor atas dan ekor bawah yang cukup panjang. Tapi secara price action ini candlenya sudah mulai mengecil. Mengecilnya cukup dilihat dari besaran bodinya aja ya. Ini body besar, ini body besar ataupun Marubozu. Kemudian di sini bodinya sudah mulai mengecil 3/4 dan ini sudah mengecil 1/4. Nah, jika hari ini kita ditutup dengan candle hijau, kemungkinan besok NFP-nya hasilnya jelek sehingga XAUUSD akan bergerak naik. Kemungkinan ya, ini kita secara technical price action aja. Kemungkinan seperti itu. Tapi bisa saja ketika NFP keluar itu hasilnya bagus, ya sudah. Price action di sini tidak valid. Yang ada kemungkinan harga itu bisa langsung turun mengejar 1800. Bisa saja. Untuk saat ini berarti kita masih menunggu dulu harga apakah dengan pasti bisa nggak break di atas 1830, karena per video sekarang saya buat harga itu masih di angka 1825 ya. Jika nanti misalnya teman-teman menonton video ini harga itu sudah break di atas 1830 ya, break di atas 1830, teman-teman mau ambil posisi buy nih ya, mau ambil posisi buy, silahkan ambil posisi buy, tapi ingat taruh stop lossnya berdasarkan swing yang terjadi ya, berdasarkan swing yang terjadi. Tergantung swingnya di mana ya. Misalnya sekarang kan harga bergerak kencang naik nih, harga sekarang bergerak kencang naik dan kemudian habis itu turun sedikit, kemudian bergerak kencang naik lagi, habis itu turun lagi sedikit, kemudian dia break seperti ini misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini, otomatis kita taruh stop lossnya itu di swing terakhir yang ada di sini. Misalnya di sini swing terakhirnya 1825, ya udah taruh di 1823 atau enggak di 1824. TP-nya maksimal di 1845 ya, karena kita di sini ada satu yang namanya area supply di 1845. Jadi sekali lagi tergantung bagaimana swing yang terjadi nanti pada saat harga itu break 1830. Tapi misalnya kalau teman-teman nggak mau open posisi buy karena bingung melihat swingnya, ya sudah, it's okay, nggak apa-apa ya. Tidak memaksakan untuk teman-teman untuk open posisi buy di sini. Tapi bagi yang ngerti menaruh swingnya menaruh stop lossnya di mana, boleh untuk ambil posisi buy nanti ya. Kalau ingin ambil posisi sell, ya sudah, tunggu aja di 1845 di sini ya, nggak usah memaksakan di 1830 sekarang untuk nge-sell, karena kecenderungannya sekali lagi 1830 itu sudah bukan sebagai area supply lagi, ini hanya valid sebagai area resisten. Tetapi valid resistennya ini sudah berkali-kali dites, yang dimana kecenderungannya ketika suatu batasan ataupun suatu tembok support dan resisten itu terlalu sering dites, maka kekuatannya itu akan melemah, sehingga kecenderungannya adalah harga itu akan dengan mudah break batasan tersebut ya. Memang itulah yang dinamakan valid sebagai batasan support dan resisten. Untuk resisten saat ini ada di 1830, itu valid, tapi hati-hati, ini kecenderungannya adalah bisa di break oleh market, entah nanti mungkin jam 11 atau mungkin pada saat London session mungkin, atau pada saat sore hari, itu kemungkinan bisa saja di break seperti ini ya. Kalau yang ingin sell, sekali lagi, karena ini kemungkinan bisa sampai 1845 ya, nanti bisa open posisi sell. Dengan sebaliknya, stop lossnya untuk yang ambil sell nanti di 1845, kita stop loss nggak usah terlalu jauh ya, bisa taruh di 1850, cukup 50 pip aja, dengan maksimal target bisa sampai 1830 sama ya. Jadi seperti ini, 1850 untuk SL di 1845 ya, kemudian untuk TP nya maksimal sampai di 1830.
Kalau yang ingin sell sekali lagi di 18.30 saya rasa agak worry ya. Agak worry karena saya rasa sih ini akan di break ya. Saya rasa sih ini akan di break. Cepat atau lambat saya rasa ini akan di break 18.30. Tapi misalnya nggak jadi di break 18.30 ya it's okay. Tapi misalnya kalau teman-teman mau nekat ambil sell juga di 18.30, stop loss terbaik adalah terakhir di swing yang ada di sini di 18.33. Berarti stop lossnya taruh di 18.35 seperti ini ya. Misalnya kalau ada yang ingin ambil posisi sell di 18.30 ya kan. TP maksimal sampai di 18.15. TP 1/1 berarti ada di 18.24,50 ya. TP maksimal bisa sampai di 18.15. Oke. Jadi nanti malam kita cuma ada satu berita tentang USD yang dimana kemungkinan di sini akan berpengaruh sedikit atau kemungkinan juga bisa tidak karena main eventnya sekali lagi adalah besok tentang NFP. Jadi kita tinggal tunggu bagaimana pergerakan candle pada hari ini, tutupnya seperti apa, dan kita akan bisa analisa besok sebelum NFP. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.